Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat LDNU dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini di bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu di bulan suci Ramadan, izinkan saya Al-Fakir Agus Zainuddin menyampaikan seputar puasa di bulan Ramadan, khususnya dengan tema puasa Ramadan mendidik kesolehan individu menuju kesolehan sosial. Islam adalah agama yang komplit, agama yang sempurna. Karena Islam tidak hanya melulu atau tidak hanya berbicara atau mengajarkan ibadah secara vertikal, hubungannya kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga membahas atau mengajarkan hubungan kita antar sesama, baik sesama manusia maupun kepada alam, yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya Islam adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk melaksanakan ibadah yang bertujuan agar kemudian insan tersebut, manusia tersebut, hamba tersebut menjadi hamba yang soleh secara individu, bahkan juga soleh baik perilakunya, khususnya secara sosial, khususnya berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan, seorang hamba, seorang manusia, khususnya orang muslim, bertujuan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara bersamaan juga bertujuan untuk membimbing, mendidik, dan membentuk karakter pada dirinya sendiri, khususnya yang secara islami, sehingga memiliki dampak yang positif terhadap kehidupan sosialnya, terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap perilakunya kepada antar sesama. Implikasi berpuasa di bulan Ramadan sangat jelas. Misalnya, menahan diri dari lapar, menahan diri dari minum, menahan diri dari hubungan seksual antar suami istri di siang hari. Lapar ataupun haus, misalkan, mengajarkan kepada kita untuk rendah hati, untuk merasakan nasib orang lain, mohon maaf, yang kurang beruntung di luar sana. Dari sini kita diharapkan agar kemudian bisa peka, bisa simpati, bisa empati, bisa peduli kepada orang lain yang kurang beruntung di sana, bahwa di luar sana, mohon maaf, masih ada beberapa saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang kelaparan, yang tidak makan pada suatu hari, yang tidak minum, bahkan dia sampai berhari-hari tidak makan maupun minum. Selain itu juga puasa di bulan Ramadan memupuk kepekaan sosial. Hal ini terlihat misalkan apabila umat Islam terpaksa membatalkan puasa Ramadannya karena melakukan hubungan suami istri, misalkan di siang hari, maka mereka diwajibkan membayar fidyah, membayar tebusan, yaitu memberikan makanan kepada fakir miskin. Sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa literatur, referensi maupun riset menjelaskan setidaknya atau sekurang-kurangnya terdapat 3 fungsi berpuasa di bulan Ramadan.
Yang pertama yaitu adalah tajhib. Tajhib secara bahasa, secara gampangnya adalah mengarahkan. Yaitu yang dimaksud dengan tajhib di sini, berpuasa di bulan Ramadan sebagai sarana untuk mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Yang awalnya melakukan kejelekan, diarahkan, ditahan untuk tidak melakukan kejelekan. Contohnya, mengarahkan untuk berkata-kata yang baik. Misalkan setiap harinya punya kebiasaan mencela orang lain, maka pada bulan Ramadan khususnya ditahan, diarahkan untuk berkata-kata atau mengucapkan hal-hal yang baik. Lain contoh, misalkan berperilaku yang baik. Yang awalnya di bulan di lain atau di luar bulan Ramadan, seorang hamba sering melakukan perilaku-perilaku yang kurang baik, maka di bulan Ramadan khususnya diarahkan. Fungsi dari Ramadan itu sendiri mengarahkan kepada orang lain, kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perilaku-perilaku yang baik, bahkan yang lebih baik. Misalkan tidak mudah gibah, tidak mudah membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, berperilaku yang lebih rendah hati, lebih sopan, lebih santun, saling mengasihi, dan yang lain sebagainya. Hal ini juga seperti yang dijelaskan dalam kitab Ibanatul Ahkam juz 2. Insyaallah ini adalah syarah dari kitab Bulughul Maram, khususnya di halaman 383 dijelaskan bahwa fa innas shaum min a'dhamit ta'at wal hasanat tudhibnas sayyi'at. Bahwa puasa itu merupakan perilaku-perilaku ketaatan dan perilaku-perilaku kebaikan yang mana menjauhkan hamba tersebut dari perilaku-perilaku kejelekan. Hadirin mustami'in, mustami'at, pemirsa hafidhakumullah jami'ah. Yang kedua, fungsi dari puasa di bulan Ramadan khususnya yaitu adalah ta'zim. Ta'dib bahasa gampangnya artinya adalah membimbing. Membimbing, mendidik ataupun membentuk karakter-karakter pribadi yang lebih bijaksana. Seperti halnya dia akan diantarkan, dididik menjadi orang yang disiplin, tepat waktu. Ditandai misalkan buka puasa, ditandai dengan azan maghrib, maka dia akan berbuka puasa di waktu azan maghrib. Dan waktu sahur, dan lain sebagainya. Dia akan istiqomah. Yang kedua, misalkan istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Dia akan dibimbing, dididik untuk menjadi orang yang lebih istiqomah lagi dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Rendah hati, sabar, sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan hubungan seksual antar suami istri, sabar menahan amarah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya misalkan simpati atau peduli antar sesama. Dengan adanya bulan puasa di bulan Ramadan, harapannya yang kedua ini adalah sebagai wadah pendidikan kepada kita agar kemudian kita peduli kepada sesama, bahwa di luar sana masih terdapat, bahkan banyak yang masih, mohon maaf, lapar, sampai kelaparan, sampai kehausan, dan lain sebagainya. Dan fungsi yang ketiga adalah tajrib, yaitu melatih sebagai sarana latihan, bahwa puasa di bulan Ramadan ini merupakan latihan. Latihan agar kemudian kita misalkan menjadi manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, dan melatih diri kita dari hal-hal yang sifatnya rakus, sifat-sifat hayawan seperti hanya rakus, kurang, buas, dan lain sebagainya.
Dengan hal ini harapannya dari ketiga fungsi tersebut benar-benar diamalkan, benar-benar dilaksanakan, dan benar-benar mendarah daging bagi kita khususnya umat Islam, sehingga akan memicu terbentuknya kesolehan individu dan juga yang terpenting adalah kesolehan sosial. Secara umum harapannya kita semua bisa tergolong pada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu harapannya adalah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga barokah dan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.